kocar kacir, sampahnya kok kocar kacir. Cir, kocar kacir, sampahnya kocar kacir. Kir, ayo mikir, sampahnya ayo dipikir. Kir, mikar mikir, jangan sampai sampahnya kocar kacir. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Seperti kita tahu situasi saat ini misalnya banyak orang mengatakan Jogja sedang situasi darurat sampah, kondisi yang sebenarnya sudah bisa diprediksi sekian tahun yang lalu. Program ini hadir untuk memberikan alternatif pendekatan yang memungkinkan bagi warga gitu untuk bisa menjadi bagian dari aktivitas atau menjadi bagian dari desain strategis pengelolaan sampah sejak dari lini hulu yang memungkinkan aktivitas 3R bisa dilakukan sejak dari sumber sampah. Program ini kami memberikan tajuk Laboratorium Sampah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dana Indonesiana dan LPDP, bagian dari respon dari Yayasan Sanggar Inovasi Desa di Desa Panguharjo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, merespon situasi yang sekian tahun menjadi problem dari kota ini. Nah, tentu pendekatan yang coba dibangun dalam kerangka program ini membuat beberapa upaya penting yang ditandai oleh pendekatan yang bukan saja misalnya pendekatan dari cara memampukan warga, tetapi juga ada sisi pendekatan seni gitu untuk membaca persoalan sampah. Nah, ada beberapa kegiatan yang kemudian ditata melalui program ini. Yang pertama, kami menyelenggarakan serangkaian workshop. Pertama dengan workshop perencanaan pengelolaan sampah. Workshop ini yang dirancang oleh YSID dinilai penting karena sejauh ini pendekatan sampah di mana yang mencoba memampukan kapasitas warga itu kami melihat perlu ada pengembangan, tidak hanya mendekati dari sisi pemanfaatan sampahnya langsung, tetapi yang terpenting adalah sisi perencanaan dari satu komunitas, baik itu di RT, RW, pesantren, sekolah, termasuk desa gitu, itu untuk bisa mengelola sampahnya secara mandiri, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Jadi ada workshop yang namanya workshop perencanaan pengelolaan sampah dan pencanangan kawasan zero waste. Workshop ini dilakukan selama 3 hari. Jadi selama 3 hari ini ada berbagai peserta, baik itu dari Desa Panguharjo sendiri, kemudian dari berbagai mitra ya, yang kita ajak kolaborasi dalam program laboratorium sampah ini. Secara umum, workshop ini memang bertujuan untuk melakukan perencanaan tentang bagaimana sih pengelolaan sampah di kawasan di mana peserta itu tinggal. Jadi harapannya nanti ruang atau wilayah atau kawasan di mana tempat peserta itu tinggal itu nantinya bisa terbebas gitu ya dari sampah. Tidak sepenuhnya, tapi paling tidak ada inisiatif-inisiatif untuk pengelolaan sampah itu secara mandiri. Jadi intinya di workshop hari pertama memang kita bicara soal beridentifikasi jenis sampahnya, pengumpulan data fakta di lapangan dan analisis rantai pasok yang selama ini muncul atau terjadi di wilayah mereka
masing-masing. Harapannya memang di sesi hari pertama itu mereka bisa mengetahui benar gitu ya apa dan bagaimana situasi kondisi terkini soal sampah di wilayah mereka. Di hari kedua itu kita bicara soal manajemen resiko. Jadi manajemen resiko ini adalah upaya untuk mempertemukan situasi kondisi aktual yang terjadi di sampah di hari pertama gitu. Dan kemudian kita mencoba untuk berimajinasi gitu toh, atau membayangkan lah paling tidak bagaimana sih pengelolaan sampah yang ideal dengan melihat situasi kondisi yang ada, termasuk juga mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki gitu. Di workshop hari ketiga kita akhirnya melihat secara langsung gitu. Jadi di sesi pertama itu saya ingat banget ada yang namanya Pak Wojos gitu. Pak Wojos ini adalah manajemen TPS 3R Kupas yang dimiliki oleh Pangharjo. TPS 3R itu adalah tempat pengelolaan sampah recycle, reuse gitu ya, 3R yang ada di Desa Pangharjo. Kemudian kita datang ke Kupas gitu ya. Kebetulan hari itu saya ingat banget sampah yang dari kota Yogyakarta itu baru diangkut dengan truk-truk pengelolaan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup gitu. Banyak sekali sampah di situ dan relatif memang menjadi beban tersendiri ya, karena sebelumnya saya pernah ke Kupas kayak nggak terlalu se-crowded itu atau sebegitunya sampahnya. Sekarang kondisinya sudah sangat berbeda, sangat crowded dengan sampah-sampah gitu. Jadi di sesi setelah kita kunjungan ke Kupas itu banyak refleksi, termasuk juga mencoba untuk mengidentifikasi lagi proses-proses pentahapan dari sumber sampah, kemudian analisis rantai pasok, manajemen resiko, dan pentahapan kerja tadi kira-kira yang perlu diperbaiki atau kira-kira ada masukan setelah melihat di Kupas itu yang perlu didetailkan apa. Dan perencanaan ini saya kira menarik karena direspon juga oleh banyak teman-teman mitra gitu untuk nantinya bisa berkolaborasi ke depan, sehingga kemudian workshop ini tidak akan selesai hanya 3 hari, tapi ada tindak lanjut untuk kemudian melanjutkan gitu ya proses workshop ini di tempatnya masing-masing sehingga bisa diimplementasikan. Di sini saya akan merencanakan pengelolaan sampah mandiri di Yayasan Pesta Indonesia. Nah, tim penyusun itu saya dan Hadi. Dokumen perencanaan ditata untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan nanti bisa lebih bukan saja terukur gitu, tetapi memang berbasis dari sampah yang memang ada di lingkungan masing-masing. Supaya kira-kira kemudian kalaupun harus memasukkan teknologi tertentu, teknologi itu memang sesuai dengan karakteristik sampah yang ada di sana. Kemudian ada workshop lain yang juga diselenggarakan dalam rangkaian program ini. Kami menyelenggarakan workshop pembuatan batik gitu, tetapi dengan menggunakan limbah kertas, terutama limbah kertas, khususnya kertas-kertas duplek yang jumlahnya begitu banyak tetapi harga jualnya kurang baik kalaupun itu dianggap sebagai rosok gitu, yang digunakan sebagai pengganti cap untuk membatik. Problem di lingkungan pembatik sebelum ini umumnya dikenal batik itu cap, kalau dibikin dari capnya itu dari tembaga yang harganya relatif mahal dan secara desain kemudian juga terbatas. Nah, dengan penggunaan kertas sebagai bahan untuk pembuatan cap diharapkan memampukan para pengrajin batik termasuk warga yang kemudian ingin menekuni sektor ini itu menjadi lebih ringkes, lebih cepat bisa dibuat, digunakan, dan proses kreatif juga bisa lebih berkembang. Pada kegiatan ini saya diajak oleh teman-teman YSID untuk mencoba sharing bersama, belajar bersama dengan teman-teman kelompok disabilitas, kemudian kelompok masyarakat yang lain, bagian sampah dan sebagainya, untuk mengenalkan pola reuse, reduce, recycle maupun upcycle menjadi produk batik. Kegiatannya dalam 4 hari. Pada hari pertama kita kenalkan apa sih sebenarnya batik itu. Kemudian batik juga kita kenal sebagai sebuah produk kebanggaan negara ini. Lalu kemudian yang pertama mereka kita ajak untuk berkelana ide, membuat pola-pola desain, menggambar dan sebagainya. Kita ajari mereka dari memilah sampah, kertas yang mana yang bisa untuk bikin cap kertas dan sebagainya. Kemudian dibuatlah cap kertas. Nah, kemudian pada langkah berikutnya itu adalah proses cap itu sampai siap untuk digunakan.
Artinya mereka akan membuktikan bahwa membuat cap kertas, kemudian dibuktikan cap kertas itu mampu nggak untuk mentransfer malam, bahwa sebenarnya batik itu kan adalah teknik menghias malam, menghias kain dengan pola perintangan lilin atau malam. Kita hari ini mengeluarkan kertas sak semen itu mampu untuk media lain sebagai menuangkan batik gitu. Dan rencananya kita akan bikin dari kertas semen itu menjadi produk-produk aplikatif seperti pouch, tote bag, tas dan sebagainya. Di hari ketiga mereka sudah mulai merancang pada selendang. Pada selendang kemudian mereka akan menciptakan motif dengan beberapa konstruksi. Misalnya motif ceplok yang sendirian, kemudian motif repetitif atau nyangkit bahasa Jawanya. Mereka akan belajar bagaimana mendesain cap itu dengan pola langkah di dalam cap. Kemudian kita kenalkan bagaimana mereka mengkomposisikan warna setelah tahu bahwa cara ngecap yang bagus, menuangkan malam yang bagus itu begini. Lalu kita ajarkan tentang komposisi yang bagus. Kemudian di hari keempat kita sudah sampai pada proses finishing, yaitu melepaskan malam dari yang tadi merintangi. Kita mencoba untuk dibuka bahwa itu mereka akan tahu perbuatannya selama 4 hari itu akan tahu. Oh ternyata jadi begini gitu. Nah ini tentu tidak kemudian berhenti sampai sini. Ketika mereka sudah paham atas proses dasar, jadi di sini hanya proses dasar aja sih, agar mereka nanti bisa mengembangkan kembali pulang ke kelompoknya masing-masing. Mereka bisa mengetahui proses dasarnya dan sebagainya. Di hari terakhir juga kami ada diskusi tentang batik, kemudian tentang sampah, mengikuti pola hulu hilirnya itu. Bahkan tidak hanya produk, tetapi experience atau pengalaman tentang membuat cap, membuat batik itu bisa dijual. Kami berharap kegiatan ini cukup punya daya untuk membangun proses kreatif di antara teman-teman peserta, bukan hanya selama 4 hari ini, tetapi meneruskan apa yang mungkin lalu dikerjakan, yang disambungkan nanti dengan ekosistem yang juga disiapkan oleh teman-teman di Yayasan Sanggar Inovasi Desa setelah ini, karena kami setelah ini juga akan mendesain, meneruskan program dari laboratorium sampah ini menjadi lebih kompleks dalam satu tempat, di mana ekosistem dari hulu sampai hilir pada skala demo akan disajikan di sana sebagai ruang pendidikan bagi warga, bagaimana sebenarnya mengelola sampah sejak dari hulu, termasuk membuka imajinasi terhadap pemanfaatan lebih lanjut dari hasil-hasil sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Praktiknya semoga ini menjadi cara alternatif yang bisa menginspirasi banyak pihak pada ide-ide besar tentang ekonomi sirkular yang sebelum ini sering dikemukakan, tapi jejaknya perlu lebih operasional, dipraktiskan, dan lalu dampaknya makin bisa terlihat. Lalu kemudian yang sekarang ini juga ada workshop untuk pembuatan produk-produk seni instalasi gitu dengan menggunakan bahan sampah. Ada banyak produk yang dibuat gitu menggunakan bahan plastik, bahan kertas, tutup botol air mineral, ember cat, bahannya yang umumnya mudah ditemukan di sekitar kita. Kemudian limbah-limbah dari karet atau ban gitu, kemudian coba dipadu jadi bagian dari produk seni instalasi yang nantinya ke semua produk dari workshop-workshop ini akan dipamerkan dalam satu eksibisi yang akan digelar sebagai penutup dari kegiatan ini. Saya sebagai seniman yang diundang dan diajak untuk ikut memikirkan konsep-konsep bagaimana kerja-kerja kolaboratif, kerja dengan komunitas dengan memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar Panggung-Harjo. Karena Kelurahan Panggung-Harjo saya pikir sebagai kelurahan pionir yang concern terhadap pengolahan sampah
para warga. Dalam kerja-kerja semacam ini perlu diadakan dalam aspek-aspek yang melibatkan banyak orang, melibatkan warga, melibatkan berbagai usia. Dan di sini ada teman-teman dari Karang Taruna, ada teman-teman dari komunitas seni, dan banyak praktisi-praktisi kerja kebudayaan. Kami mengupayakan satu kerja yang kekaryaannya itu hendak diproyeksikan menjadi karya instalatif. Ada 4 hari, dari situ kita bagi. Pertama, bagaimana secara teknis bahan-bahan yang kita kumpulkan itu bisa menjadi karya seni, seperti membuat bunga, racikan bunga, ronce bunga, kemudian menjadi kitiran dan lain sebagainya. Hari berikutnya adalah bagaimana proses produksi, sampai hari keempat adalah bagaimana mencoba memasang instalasi tersebut. Jadi pengalaman memproduksi, pengalaman memasang, kemudian memaknai bagaimana kerja kolektif ini yang tadinya tersebar pernik-pernik, lantas ketika diinstal menjadi karya yang bisa dipakai sebagai medium pengingat, pembelajaran, medium ekspresi, tapi juga medium untuk dieksplorasi lebih jauh. Harapannya ini bisa menjadi pembelajaran bersama bahwa ruang-ruang publik, ruang-ruang komunitas, ruang-ruang outdoor itu bisa menjadi ruang pendidikan bersama. Dalam hal ini karya-karya memakai basis-basis bahan plastik yang tersebar di banyak tempat di lingkungan Panggung yang kemudian kita upayakan menjadi, misalnya menjadi kincir atau kitiran yang bisa memanen angin, lantas bisa menjadi, kalau dipasang di luar ruang atau ruang-ruang outdoor, bisa menjadi pengingat bersama ketika bergerak, ketika nanti ada bunyi-bunyiannya. Jadi ini semacam papan tiang pengumuman kolektif bahwa dari unsur limbah kemudian menjadi karya seni yang dipajang, kemudian orang akan diharapkan akan menjadi lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang kita tampilkan di ruang publik ini. Dari sini sebenarnya kami ingin menyampaikan satu pesan penting gitu, bukan saja untuk kami sendiri tentu, tetapi juga bagi warga, bagi pemerintah gitu, tentang pentingnya mulai menggunakan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan seni yang kemudian menjadi bagian dari cara pengelolaan sampah dari level hulu. Pendekatan yang sifatnya mekanis, pemasukan teknologi tentu saja penting, tetapi bagaimana cara dia bekerja menjadi produk-produk baru gitu, itu kemudian pendekatan seni bisa membantu untuk menggerakkan ke semua aktivitas itu, sehingga mengolah sampah itu juga menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari yang ya bagian dari kebudayaan dari warga gitu. Nah, kami berharap ini inisiatif yang tentu saja masih harus terus berlanjut, sehingga bagi Yayasan Sanggar Inovasi Desa, program laboratorium sampah ini akan kami teruskan. Ada satu tempat yang kami akan desain sebagai tempat pembelajaran end-to-end terkait pengelolaan sampah, dari mulai sampah masuk itu sampai kemudian dipilah dengan cara seperti apa, diolah menjadi ragam produk. Itu menjadi bagian dari pembelajaran, tetapi juga bagian dari upaya memunculkan produk-produk kreatif itu, sehingga sampah itu ya memang jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang perlu kita urus gitu. Kocir, kocar, kacir, sampahnya kok
kocar kacir, cir kocar kacir, sampahnya kocar kacir. Kir, ayo mikir, sampahnya ayo dipikir. Kir, mikar mikir, jangan sampai sampahnya kocar kacir. La la